Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tik76. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video tutorial membuat menu user form di Excel ya teman-teman ya. Dimana ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang sudah membahas bagaimana cara membuat menu di user form pada Excel. Di tutorial sebelumnya ataupun video sebelumnya saya sudah membuat sebuah user form, kemudian di sana ada label dijadikan menu, ya, dijadikan menu. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan. Baik, kita buka saja filenya dari menu developer, kemudian kita masuk ke Visual Basic. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini teman-teman ya, bagaimana memberikan sebuah background, kemudian ketika mouse pointer ini pindah ke yang lain, ke menu yang lain, maka otomatis yang di sini akan background pada label, misalkan anggap ini label barang, itu akan berubah ataupun sama menjadi background seperti yang ada di frame ini, objek frame ini. Kita langsung contohkan saja ya, kita jalankan formnya. Nah, seperti ini. Misalkan pertama adalah menu file. Kemudian ketika pointer ini ataupun mouse ini saya pindahkan ke sini, ke menu barang, maka otomatis menu file itu nanti dia akan backgroundnya sama dengan background yang ada pada frame, objek frame ini. Begitu juga ketika saya dari menu barang pindah ke menu karyawan, maka menu barang ini akan berubah backgroundnya menjadi sama seperti dengan background yang ada di objek frame. Oke, saya harap teman-teman sudah sudah menyelesaikan ini semua ataupun sebagian saja. Kemarin sudah saya share juga shortcutnya. Kalau teman-teman belum jelas bisa lihat video sebelumnya yang part 1 itu di deskripsi video ini ya. Sudah saya cantumkan di deskripsi ini, video ini. Oke, sekarang kita akan oh ya, ada satu yang ketinggalan ya kemarin. Ini kan sebuah label. Nah, label ini kalau ditinggikan, maka otomatis dia nanti akan ke atas. Ini, nama labelnya, captionnya akan ke atas. Saya contohkan seperti ini. Nah, defaultnya adalah seperti ini ya. Kemudian kita coba naikkan, tinggikan. Maksud saya, height-nya ditinggikan. Nah, otomatis ketika saya atur di sini, tag alignment-nya, perataannya center, tetapi ini dia ikutkan ke atas. Ini, dia akan ikut ke atas. Kemarin saya sempat pusing juga ya, maksudnya ya bingung juga membuatnya, tapi akhirnya dapat juga tekniknya. Misalkan simpan, saya simpan, captionnya saya kasih simpan. Nah, supaya nanti ketika objek label ini ditinggikan, kemudian dia ada di tengah-tengah, namanya itu caranya gampang. Ini teman-teman klik di sini, nah, klik di baris paling huruf paling awal di sini, huruf S ya. Kemudian teman-teman pencet di keyboard itu pencet tombol Shift kemudian Enter. Nah, jadi berbarengan Shift dan Enter, maka otomatis dia nanti akan ada di tengah. Nah, dia akan ada di tengah. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk mengatur huruf yang objek yang ada di label itu. Sekarang kita akan membuat menu seperti ini. Di bawahnya ini ada gambar icon-icon. Nah, gambar icon ini adalah objek, terdiri dari beberapa objek. Yang pertama adalah objek frame. Ini sama ya, objek frame. Kemudian yang kedua adalah objek label. Selanjutnya ini juga, ini pasti label sudah ya, yang ini file ini label, ini juga label, dan ini juga label. Oke. Nah, ketika kita membuat, kita tambahkan objek frame ke dalam form kita ini. Kemudian nanti kita atur tingginya 96, kemudian width-nya, lebarnya itu 102. Kemudian setelah itu teman-teman tambahkan objek label di sini, dikasih nama caption file. Kemudian nanti ini juga label caption, label, kemudian objek label maksud saya. Kemudian nanti di picture-nya itu diganti dengan gambar. Yang ini juga sama, label. Ini label, captionnya enter, kemudian back color-nya saya pakai warna biru. Nah, kemudian untuk hurufnya, for color-nya, ini for color-nya saya gunakan warna
apa ini ya, warna putih. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, perlakuan dari objek ini adalah ketika nanti saya mouse ini berada di sini, maka otomatis dia border stylenya itu nanti akan sama dengan border style ataupun warna background yang ada di objek frame ini, di atas ini. Nah, kemudian ketika mouse ini pindah dan saya pindah ke icon ataupun gambar yang selanjutnya ini, maka otomatis dia background border stylenya itu akan hilang, sama dengan background yang ada warna di form, sehingga nanti ini akan berwarna border stylenya akan border colornya maksud saya akan sama seperti border color yang ada di frame di atas ini. Oke, kita langsung contohkan saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Ketika mouse ini berada, saya taruh di objek file ini di menu kanan. Teman-teman bisa lihat, ini pinggirannya, ini otomatis dia itu border colornya akan sama seperti yang ada di sini. Nah, berupa agak sedikit putih ya. Kemudian ketika mouse ini saya pindahkan ke objek selanjutnya, otomatis border colornya ini akan hilang. Border colornya akan hilang. Yang di sini maksud saya. Begitu juga sebaliknya kalau kita pindah-pindahkan, sehingga seolah-olah di sini nanti akan ada sedikit animasi bergerak. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu caranya bagaimana? Caranya adalah cukup mudah ya teman-temannya. Ini teman-teman klik objek frame-nya ini. Oke, kita masuk ke mouse move. Prosedur mouse move. Kemudian misalkan tadi objek frame yang pertama ini saya namakan FR1. Kita kasihkan program seperti ini. Mi FR1 border style. Ini border style itu kita kasih single dulu supaya nanti tampak baris. Kemudian FR2 border stylenya none supaya nanti tidak kelihatan ya. Nah, bordernya ini maaf ini ternyata saya kasih warna ini ya, warna putih ya. Kemudian border colornya ini kita kasih warna putih. Kode RGB 255255255 itu adalah kode warna putih. Seperti itu. Nah, setelah ini fungsinya untuk apa? Yang pertama akan saya jelaskan, kita akan membuat frame ini memiliki border style. Pinggirnya jadi ada border style, tidak transparan. Setelah itu, kemudian ini objek frame 2 sampai dengan frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, frame 6 itu nanti border style-nya dinonkan dulu, dihilangkan dulu supaya transparan dengan formnya, objek form. Kemudian objek frame 1 ini kita kasih warna putih, sehingga tadi kalau kita sorot mouse-nya itu nanti pinggirannya garisnya pada frame itu nanti akan berwarna putih seperti yang tadi ya. Nah, ini kemudian setelah itu kita atur juga pada formnya ini, pada form kita masuk ke inisial, prosedur inisial, kemudian yang di bawah kita cari ini ya, from ataupun frame 1, warna dasarnya ataupun warna latar belakang itu kita kasih warna sama seperti warna yang ada di frame yang ada di atas. Kemudian border stylenya kita nonkan seperti ini. Sama, yang lain juga sama seperti ini ya. Oke. Sampai dengan frame 6. Nah, kode untuk membuat icon ini supaya border stylenya itu kelihatan dinamis itu adalah hanya dua saja. Hanya dua di prosedur yang kita kasih codingnya. Kodenya pertama di frame itu sendiri yaitu di mouse move. Kodenya adalah seperti ini. Kemudian di form itu sendiri kodenya adalah inisial ya. Ini kita masuk ke inisial. Itu nanti kodenya adalah seperti ini. Satu-satu dulu ini. Nah, kalau kita sedang mengerjakan frame 1, maka nanti frame 1 ini yang akan dikerjakan. Oke, saya akan contohkan satu saja. Misalkan ini saya kopas. Tidak saya kopas ya, saya buat saja satu lagi. Ini di sini ya. Oke, ini captionnya saya hilangkan karena saya nggak butuh ini. Kemudian ini saya kasih nama frame 7, FM7. Setelah itu saya tambahkan objek label. Di sini ada objek label. Oke. Perataannya saya
kasih center ataupun tengah. Kemudian ininya saya kasih nama SIM contoh. Oke, contoh. Oke. Kemudian for colornya saya kasih warna biru supaya kelihatan. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua adalah label di bawahnya. Ini saya atur dulu ya. Kemudian saya kasih di sini picture-nya, gambar, karena ini nanti hanya gambar saja. Misalkan seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya saya tambahkan label lagi. Saya atur terlebih dahulu. Di sini tag alignnya sama seperti tadi ya. Kita masuk ke tengah. Kemudian misalkan di sini sama, kita kasih captionnya adalah enter. Enter. Oke. Oke, ini kurang tinggi sedikit. Supaya tengah dia. Kemudian saya kasih di sini back color ya. Ini ya. Kemudian nanti untuk for colornya saya gunakan warna putih seperti ini. Oke, di sini sudah ada objek baru, frame baru. Di sana ada 3 label ya. Sekarang kita akan samakan. Nah, ini kan masih putih seperti ini. Ini sebentar, ini mesti seperti itu. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Saya coba. Nah, ini jauh sekali. Nah, kadang seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya kasihkan dia perintah seperti tadi di maaf, ini jadi aneh kalau saya klik 2 kali. Kemudian jangan lupa ini objeknya harus pas ya. Nah, tadi saya sudah kasih nama RF7. Kemudian kita cari yang mouse move. Nah, yang atas kita hapus saja. Oke, yang pertama adalah sama seperti tadi, kita masukkan dulu. Mana RF7? Ini ya, Mi. Kemudian objeknya apa? F7. Kemudian border style. Border style kita kasih dia single. Kemudian Mi back color, bukan back color ya, border color, maaf ini salah, ini RF, sebentar, tidak mau, border color, karena kita pakai warna putih maka RGB nya otomatis 255 255. Oke, nah ini untuk yang di mouse move pada frame. Kemudian di sininya jangan lupa kita atur juga di formnya. Ini inisial. Nah, di bawahnya ini kita atur juga. Ini tinggal kita ganti saja ya. Tadi kita sudah. Oke. Nah, ini 7 RF7. Oke, kemudian coba kita jalankan.
Oh, maaf salah. Kebalik ya. Ini bukannya nggak ada dia jadinya. Nggak usah panik kalau terjadi seperti itu ya. RF ya kalau di sini. Saya RF kayaknya gini. Saya lihat dulu. Oh, betul, RF7. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini bisa dilihat di sini. Oke, ini dia nanti bordernya akan seperti ini. Sementara kita masuk ke board RF7-nya dulu. Jadi F6 border style single ya. RGB ini sama seperti tadi. Sama ini ya teman-temannya. Ini border single dikasih warna seperti ini. Kemudian ini sama ya. Saya kopas dari sini aja. Ya, nggak terlalu lama. Oke, 1, 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah lagi. Oke. Nah, bisa dilihat. Oke, seperti ini ya. Ini bisa dilihat. Oke, ini karena dia awalnya tetap border stylenya di satukan dulu. Oke. Seperti itu ya. Ini sebentar, ini masih ada yang border mousepad RF7. Ini sudah, sekarang saya masuk ke formnya. Form yang mana? Ini ya. Kemudian inisial, saya masuk ke sini. RF7 back colornya ini. Kemudian RF7 border stylenya non. Ini sudah saya nonkan juga. Oke, seperti ini. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini jadi ini adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah ini harusnya ketika saya pindah ke sini. Oh iya, karena saya belum definisikan di sini ya. Makanya ini nggak berubah dia tadi. Oke, sekarang misalkan kita definisikan semua. Sebentar, saya kopas dari sini aja. Makanya kok nggak berubah, saya lupa. Ini harus dinonkan di objek yang lain. Karena kalau nggak dia nggak mau. Oke. Nah, seperti ini. Sama, ini juga. Seperti ini. Kemudian ini juga. Kan nanti baru kelihatan hasilnya. Kalau nggak kelihatan. Maka tetap berbentuk seperti itu tadi. Dia garisnya border style ketika diarahkan ke yang lain maka otomatis nggak berubah karena ini belum didefinisikan di sini. Harusnya ini didefinisikan dulu di sini ya kodenya. Kita akan lihat perubahannya ya.
Oke, kita coba ya, jalankan. Nah, seperti ini ya, sudah bisa ya, sudah berhasil nih. Ketika mouse pindah ke tempat yang lain, nah ini nanti dia otomatis akan berubah. Nih, border stylenya akan hilang, seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Video kita kali ini lumayan durasinya sudah cukup panjang, padahal ini hanya membuat sebuah frame, kemudian sedikit dimanipulasi codingnya pada bagian framenya di prosedur mouse move. Baik, mudah-mudahan saya cukupkan dulu ya teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Untuk source code-nya nanti akan saya share di deskripsi. Jadi untuk pembuatan menu user form di Excel ini sudah sempurna ya. Jadi ada dua bagian, part 1 dan part 2, dan ini adalah part 2, part yang terakhir. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video part 1-nya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu supaya paham alur ceritanya seperti apa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.